2024 National University Singapore. Suasana edukatif dan kolaboratif mewarnai pelaksanaan workshop Weathering with You yang digelar di Aula Marine Station, Pulau Barang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sakarang, Sabtu 31 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari hasil program The Asian Undergraduate Symposium 2024 yang digagas mahasiswa National University of Singapore dan didukung oleh Pusat Studi Perubahan Iklim Universitas Hasanuddin. Dengan menggunakan kapal Unhas Explorer UNEX 1, sebanyak 28 peserta berangkat dari Pelabuhan Pautere menuju lokasi kegiatan. Setibanya di Pulau Barang Lompo, peserta disambut oleh warga dan pemerintah setempat. Menurut Kepala Pusat Studi Perubahan Iklim Unhas, Dr. Insinyur Muhammad Rijal Idrus MSc, workshop ini hadir dari inisiatif yang luar biasa dan Unhas hadir mendukung serta memfasilitasi kegiatan ini. Jadi ini adalah merupakan kerjasama antara NUS National University of Singapore bekerjasama dengan Unhas, di mana kita memfasilitasi adik-adik kita yang melakukan semacam penyadaran masyarakat dan mereka meminta untuk dibantu untuk bisa kelancaran ini. Alhamdulillah pihak pemerintah lokal juga sangat membantu, lalu kemudian BMKG juga sangat membantu. Jadi sifatnya kami Unhas sebagai tuan rumah yang memfasilitasi adik-adik kita untuk melakukan penyadaran masyarakat tentang perubahan iklim. Workshop ini menyasar masyarakat pesisir, mulai dari nelayan tradisional hingga anak dan istri nelayan yang aktif di lingkungan tersebut. Peserta diajak memahami perubahan iklim dengan pendekatan partisipatif dan kearifan lokal. Materi sesi pertama disampaikan oleh Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan yang menyoroti peran penting BMKG dalam menyampaikan informasi perubahan cuaca kepada masyarakat. Yang pertama, memang literasi iklim merupakan tugas kami selaku BMKG. Sasarannya adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan informasi iklim, kemudian perubahan iklim, dan tujuan akhirnya tentunya masyarakat bisa memanfaatkan informasi kita dalam rangka membantu kehidupan sehari-harinya sehingga terhindar dari bencana negatif akibat dampak bencana iklim ekstrim. Mudah-mudahan dengan acara ini, masyarakat di Barang Lompo khususnya bisa memahami informasi yang kami sampaikan, dan yang lebih penting lagi bisa mengaplikasikan apa yang kami sampaikan dalam kehidupan sehari-harinya. Sistem peringatan dini seperti apa? Jadi untuk sistem peringatan dini memang dimulai dari data. Kami sebarkan informasi-informasi tentang data-data kejadian di setiap lokasi khususnya Barang Lompo. Kemudian kami juga mempunyai aplikasi Info BMKG di Android. Itu merupakan salah satu bentuk sistem peringatan dini yang harapan kami masyarakat bisa memantau informasi yang kami sampaikan setiap hari sehingga bisa meminimalkan dampak negatif dari akibat bencana iklim ekstrim yang terjadi khususnya tentunya di Pulau Barang Lompo ini. Pada sesi selanjutnya, peserta mendapat pemaparan langsung dari Kepala Pusat Studi Perubahan Iklim LPPM Unhas mengenai pentingnya membangun ketangguhan masyarakat pesisir dalam menghadapi dampak iklim ekstrim. Selain materi, peserta juga diajak aktif berdiskusi untuk menemukan solusi adaptasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Oke, jadi ada beberapa kegiatan yang kami telah lakukan di Barang Lompo selama kurang lebih 1 bulan ini. Jadi yang pertama itu kita telah menginstalasi sebuah sea level benchmark, di mana sea level benchmark ini dapat menjadi sebuah referensi atau titik standar untuk masyarakat Barang Lompo di saat mereka ingin membangun sebuah infrastruktur di daerah mereka. Karena seperti yang kita ketahui, pasang surut itu kan tidak menentu ya, pasti memiliki pola tertentu. Nah, dengan adanya sea level benchmark ini, mereka memiliki acuan yang lebih pasti dan mereka mengetahui seberapa tinggikah bangunan yang perlu mereka bangun di daerah mereka agar dapat meminimalisir dampak dari perubahan iklim di daerah mereka. Terus yang kedua itu kami mengadakan sebuah poster edukasi, di mana poster edukasi tersebut berisi tentang perubahan iklim, tentunya penjelasan tentang perubahan iklim dan juga dampak-dampak
yang lebih apa ya istilahnya, lebih familiar bagi masyarakat pesisir tentunya, karena kan seperti kita tahu kata-kata perubahan iklim itu sangat luas. Nah, di dalam poster itu kami mengspesifikkan hanya untuk daerah pesisir saja dampak-dampaknya, agar mereka lebih apa ya namanya, lebih aware dan lebih familiar dengan itu. Sebenarnya ketika saya melakukan sentuh hati, biasanya warga ketika saya tanyakan bagaimana perubahan cuaca hari ini, biasa dibilang tadi malam bentuk bintang seperti ini, kemudian arah angin, itu yang dia pahami. Dan jadi dengan adanya kegiatan workshop hari ini, alhamdulillah itu akan menambah pemahaman mereka terkait kondisi iklim. Jadi mereka bisa memantau setiap jam. Jadi dengan adanya itu, insya Allah masyarakat Baralompo lebih berhati-hati dan kapan dia harus melawan. Untuk itu dengan adanya kegiatan ini, mungkin setiap saat para RT RW maupun tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini akan mengajarkan kepada warga untuk melihat kondisi-kondisi iklim yang terjadi setiap jamnya. Kegiatan ini tak hanya memperkaya pemahaman warga pesisir, tetapi juga menjadi ruang belajar lintas negara bagi mahasiswa dari dalam dan luar negeri. Dengan pendekatan kolaboratif, workshop ini menjadi langkah nyata membangun ketahanan komunitas dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin kompleks. Rahmatia, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.